Pimpin doa kita hari ini, Kak. Silakan Kak Iwan. Baik Kak, baik kawan-kawan, sebelum kita memulai Zoom pada hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dalam Zoom ini kita diberi kelancaran dalam mengikuti sampai dari awal sampai akhir. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Iwan sudah memimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar ya Kakak ya. Sebelumnya sebenarnya ini Zoom-nya kemarin Kak, cuman karena memang saya juga nggak sempat karena kegiatan kemarin full. Tadi malam saya baru sampai rumah, jadi saya juga minta ke BGP untuk dimundurkan di hari ini ya Kakak ya. Makanya saya minta Kakak-kakak hari ini bisa hadir semua nanti di sesi terakhir. Banyak sekali Kak yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan kemarin dan ini sangat harus saya sampaikan ke Kakak semua supaya nanti jadi penguatan juga untuk kita di pembelajaran berikutnya ya Kakak-kakak ya. Kemudian untuk hari ini Kak, pertemuan kita yang ke-13 nih Kak, tatap maya yang ke-13 mengenai aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke Kakak-kakak, jadi di hari ini nanti kita akan membuat program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mengenai tentang aksi nyata. Jadi nanti di sini kita akan lebih banyak diskusi ya Kakak-kakak ya, mengenai bagaimana pembuatan video yang akan kita upload di LMS, tapi sebelum di LMS nanti kita upload dulu ke YouTube, kemudian nanti kita masukkan linknya, dan saya nggak henti-hentinya mengingatkan ke kakak-kakak untuk mengenai tugas di LMS-nya ya kakak-kakak ya. Saya harap kakak-kakak mengisinya tepat waktu gitu. Jadi nanti tidak ada lagi yang saya harus konfirmasi ke admin karena kemarin saya juga ketemu ketemu adminnya, admin kelas kita. Memang kegiatan kami padat, Kak. Jadi mungkin kalau responnya tuh agak lambat gitu. Harap Kakak-kakak maklum ya, Kak, karena memang saya sudah mengingatkan jauh-jauh hari apalagi mengenai tes akhir kemarin. Saya sudah mengingatkan batas waktunya jam 12 malam. Jadi kalau saya nggak mengingatkan mungkin Kakak bisa sedikit komplain gitu kan. Cuman, kita kan sudah dewasa nih, Kak, sudah sama-sama menjadi guru gitu. Jadi saya harap Kakak punya tanggung jawab sendiri untuk, tugas-tugas Kakak. Nanti, kegiatan ini, Kak, sangat bermanfaat nanti karena kita juga akan dapat sertifikat. Sertifikat itu akan kita unggah di PMM. Sertifikat itu sebanyak 126 poin kalau saya tidak salah kemarin. Jadi nanti Kakak-kakak, kegiatan ini nih memang Kakak fokuskan juga gitu agar pembelajaran yang Kakak dapatkan, tugas-tugas yang Kakak sudah ada di LMS itu saya harap sekali Kakak bisa angsur-angsur, tadi Kak Deni kalau nggak salah sudah konfirmasi juga mengenai tugas-tugasnya bisa diangsur-angsur. Jadi nanti Kak, di LMS itu kan saya sudah, kasih tahu kemarin kan waktu kita tatap muka. Kalau memang Kakak belum mengerjakan, itu memang belum checklist. Jadi yang belum checklist itu Kakak buka lagi, Kakak kerjakan lagi. Yang yang petunjuk tugasnya tuh ada di situ semua gitu. Jadi nanti kalau Kakak tidak mengerjakan tugas, sistem juga tidak bisa, memberikan penilaian. Saya hanya men-checklist Kak, saya hanya menyusun penilaiannya ada berapa gitu. Jadi nanti kalau Kakak tidak mengerjakan, saya juga tidak tahu nilai nilai yang akan saya kasih dan sistem berikan itu berapa gitu, Kak. Jadi saya berharap kita saling bekerja sama, Kak. Nanti kalau misalnya Kakak kurang ngerti mengenai tugas atau bingung mengenai penggunaan LMS, kan saya sudah bilang saya pasti akan membalas kecuali memang saya sakit atau ada kegiatan yang memang, saya jarang megang HP, tapi sejauh ini saya pasti akan membalas WA Kakak gitu. Jadi saya harap Kakak tetap konfirmasi mengenai tugas-tugasnya gitu. Jadi saya udah cek kemarin sangat banyak Kak dari modul 1 itu Kakak-kakak yang belum mengerjakan gitu. Jadi diangsur-angsur saja ya Kakak-kakak ya. Tetap semangat gitu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Kemudian saya ingatkan juga untuk mengenai absen tatap maya. Jadi absen tatap maya ini saya harap Kakak-kakak semua dari pertama kita pertemuan sudah saya ingatkan 2 kali apabila Kakak tidak mengikuti pembelajaran tatap maya itu maka dinyatakan Kakak gagal gitu. Jadi saya harap makanya kalau memang Kakak ada keperluan mendesak atau ada apa, itu Kakak benar-benar harus konfirmasi dulu ke saya gitu, atau join dulu sebentar gitu, berapa menit, Kakak absen. Jadi nanti supaya Kakak tidak absennya kosong gitu, karena di kelas kita ada beberapa yang memang sudah absennya lebih dari 2 kali begitu. Jadi saya ingin meluluskan kakak-kakak semua, cuman kalau memang, eee, kakak-kakaknya bisa kita sama-sama bekerja sama gitu kan, jadi biar sama-sama saya nggak mau Kak, kelas kita nggak ada yang lulus nggak ada yang lulus beberapa orang. Saya inginnya kita lulus semua gitu kan. Tapi, saya juga butuh kerja sama dari kakak-kakak semua, saya juga butuh bantuan dari kakak-kakak semua. Kalau kakak-kakak bukan dari kakak-kakak, bagaimana saya akan menilai begitu, Kak, ya. Oke Kakak-kakak, gimana? Sudah aman? Lemes semua nih. Oke, Kak Romi, ketua. Oke, kita lanjut ya. Mengenai sebelum materi, saya akan menjelaskan dulu Kak, mengenai tugas-tugas yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kira-kira apabila ada kendala-kendala gitu, karena di pertemuan saya kemarin Kak, kita itu akan, rapat kelulusan lagi di bulan Desember. Jadi saya berharap tuh sebelum bulan Desember Kakak sudah mengumpulkan nih, ini masih awal bulan, jadi masih ada waktu nih 3 minggu ke depan kakak-kakak untuk mengumpulkan tugas atau gini, biar lebih mudah, kakak-kakak bisa tuh janjian hari apa buatnya, sama satu kelas di hari apa Kakak buat. Kan Kakak satu tualang tuh, satu wilayah, saya rasa lebih mudah, Kak. Jadi kumpul bareng-bareng, Kakak buka LMS-nya bersama-sama gitu, di mana Kakak mau buat janjian aja sama satu kelas, di mana yuk buatnya gitu. Karena di sebagian fasda yang lain pesertanya seperti itu, Kak. Jadi mereka lebih mudah, nanti misalnya nih temen yang ini belum selesai, nah kita bantu sama-sama supaya nanti kita juga bisa saling membantu gitu. Apa ya yang susah kalau mengerjakan sendiri kan mungkin lebih repot, kayak saya kemarin tuh kan karena kami digabung satu kelas itu beberapa kecamatan, jadi memang agak lebih susah, Kak. Kalau Kakak ini lebih mudah karena Kakak satu wilayah gitu, tinggal diatur jadwalnya hari apa, kapan bisa sama-sama. Saya rasa itu lebih lebih memudahkan kakak-kakak semua gitu, nanti diskusi sama-sama begitu, Kak. Saya pengen, Kak, datang gitu, karena kemarin kita tatap muka emang waktunya nggak sempet ya, Kak, ya. Saya pengen sebenarnya gitu kita gabung kapan gitu kan, jadi kita sama-sama bahas. Cuman karena jauh dan karena keadaan juga kan, Kak, jadi saya sarankan itu aja ke Kakak-kakak atau kan nih Kak Romi bisa konsultasi ke teman-teman yang lain gitu, diatur jadwalnya, kapan bisa kita buat. 3 minggu ke depan ini saya minta Kak, Kakak udah selesai semua dari modul 1 sampai modul, 2.6 terakhir kemarin ya Kakak-kakak ya. Berikut tentang tugas tatap mukanya juga itu saya rasa belum ada yang ngunggah tuh tentang foto-foto atau dokumentasi-dokumentasi di LMS-nya. Jadi saya minta Kakak-kakak, segera mengunggah gitu karena ketentuannya ini bukan saya yang buat gitu, bukan saya yang mau gitu, tapi saya, hanya memfasilitasi kakak-kakak, saya hanya memberikan apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan saya, jadi selebihnya itu tergantung dari hati dan kakak-kakak saja gitu, kakak-kakak maunya seperti apa gitu ya kakak-kakak ya. Oke Kak, atau ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita masuk materi? Diskusi aja kita Kak mengenai bagaimana Kak tugasnya, absennya gitu. Ini Kak Agung belum join nih kayaknya nih. Coba Kak ditelepon dulu Kak, Kak Agungnya gitu. Bisa bantu saya Kak, Kak Romi atau Kak Deni, silahkan. Dikabarin teman-teman yang belum join ya. Kak Liza juga belum sepertinya nih, Kak Wan Nurhaliza.
Oke Kak, sebelumnya, coba kita semua merefleksikan diri kita ya Kakak ya. Kita coba merenung bagaimana tentang sejauh ini sudah kita melakukan kegiatan ini ya Kak, bagaimana proses pembelajaran kita sejauh ini hampir hampir 2 bulan ya Kak ya, mau 2 bulan kita melakukan Zoom, mudah-mudahan setelah nanti PKG ini selesai, Kakak-kakak semua setelah pembelajaran ini selesai, kita menjadi guru yang lebih punya kompetensi yang baik ya Kakak ya. Tapi saya yakin sejauh ini kita sebagai guru sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan, apa aja yang sudah kita punya ya Kakak-kakak ya, ke peserta didik kita. Tapi itulah Kak, kita gunanya mengembangkan kompetensi ini mungkin dalam hal mengajar, kita kadang lupa ya Kak, lupa bagaimana memahami karakter peserta didik. Jadi dalam PKG ini Kak, mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan ke Kakak-kakak, apa yang sudah kita laksanakan bareng-bareng ini, setelah ini kita semua bisa menerapkan atau kita bisa mempraktekkan ke sekolah kita masing-masing ya Kakak-kakak ya. Oke Kakak-kakak, saya mengingatkan kembali untuk Kakak selalu menyalakan kamera. Nah, ini dari saya awal kemarin sudah mengingatkan ke Kakak, karena nanti kalau Kakak tidak on cam, eee, ketika nanti rekaman atau ketika nanti, video ini akan dicek, nanti bisa aja Kakak tidak di situ atau gimana. Jadi makanya untuk absen Kakak wajib menyalakan kamera ya Kakak ya. Silakan Kak on cam semua Kakak. Kecuali tadi Kak Ega ya, Kak Ega lagi sakit atau Kak siapa tadi, Kak Denny. Untuk kakak-kakak yang lain silahkan Kak, saya minta untuk menyalakan kamera, kemudian untuk mematikan mikrofon, oke sudah semua hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila kakak ingin bertanya atau berdiskusi, kemudian jika ada gangguan teknis atau hal yang lainnya itu adalah hal yang wajar ya Kak ya. Karena dalam Zoom ini kita cuma memanfaatkan internet Kak. Jadi mungkin kalau misalnya nanti ada salah-salah atau bagian mati di pertengahan gitu, itu adalah hal yang wajar ya Kakak ya. Ini baru Kak Nuzirwan nih yang saya lihat, yang lain belum terlihat nih hilalnya nih. Oke Kak Romi sudah. Kak Diki masih tidur? Oke, sudah on cam. Nah, untuk Kak Eben di mana posisinya nih? Nah, oke Kak Ega sakit. Kak Risna, Kak Eben ada pesta, Kak Kak. Rita. Oh iya, siapa lagi yang pesta? Anaknya sunat? Kak Eben pesta 2 kali. Waduh, boleh boleh nggak apa ya Kak ya itu sunnah katanya, iya Kak? Oke, Kak Risna saya belum lihat nih. Kak Risna, Kak Kak Rita belum juga nih Kak Romi. Tolong dikabarin Kak Romi. Kak Rita, Kak Sari, kemana nih? Udah, Kak, pada nggak aktif, Kak, di telepon, Kak. Kak Agung juga ada chat. Kak Sari tumben nggak muncul gitu. Biasanya Iya, Kak. selalu nanya, Memanggil, Kak, di Zoom telepon kapan Kak memanggil. gitu. Oh, iya ya. Belum masuk ya Iya, Kak. pulsanya dari BGP ya? Oke oke oke, nanti semoga bisa menyusul ya, Kak. Oke lanjut, selanjutnya Kakak-kakak, nah untuk tujuan dari sesi kita hari ini yaitu merefleksikan koneksi antar materi ya, Kak, ya. Jadi nanti kita akan merefleksikan pembelajaran modul 1 dan modul 2 ya, Kakak-kakak. Karena sebentar lagi kita masuk modul 3 nih, Kak, ini udah di penghujung, kita akan membuat aksi nyata, kemudian nanti akan membuat rencana tindak lanjut, membuat bukti karya untuk kita unggah di PMM ya Kakak-kakak ya. Jadi dari situlah nanti Kakak keluar sertifikatnya itu. Setelah Kakak mengunggah, setelah Kakak mengerjakan tugas-tugas itu, nanti baru akan muncul sertifikat yang Kakak unggah di PMM-nya. Oke, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Makanya di sini saya harap Kakak bisa hadir semua dari awal sampai akhir karena ini pembuatan video
video pembelajaran mungkin memang Kakak-Kakak sudah melaksanakannya, saya rasa apalagi yang PPG semalam ya Kakak-Kakak ya, jadi, saya rasa tidak terlalu sulit lah untuk membuat video pembelajaran yang ini gitu. Oke, selanjutnya agenda kita hari ini Kakak-Kakak, refleksi koneksi antar materi selama 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan pengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa. Kemudian yang ketiga, dialog, diskusi dan tanya jawab. Nah, nanti di sini akan kita lebih banyak diskusi ya Kakak ya, mengenai bagaimana pembuatan videonya, bagaimana pembelajaran modul 1 dan 2 yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi saya akan mengingat kembali saja gitu di materi ini untuk Kakak-Kakak semua. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Karena hari ini kita hanya 2 jam ya Kakak-Kakak ya, jadi, saya harap Kakak bisa fokus, bisa memahami materi, nanti jika ada yang kurang paham atau bagaimana nanti kita sama-sama diskusi di sini ya. Oke, selanjutnya di sini Kakak-Kakak akan merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Nah, jadi, eee, saya minta Kakak-Kakak untuk, mengingat kembali nih, merefleksikan materi 1 dan materi 2. Siapa nih kira-kira yang masih ingat nih mengenai modul 1 dan modul 2 nih Kakak-Kakak? Boleh raise hand? Silakan, Kak. Di modul 1 itu kita membahas mengenai apa ya, Kak? Di modul 1, di modul awal kita pembelajaran Zoom tatap maya, kita membahas materi apa tuh? Boleh siapa yang akan merefleksikan nih? Kak Romi, boleh? Silakan Kak Romi. Ketua lah dulu nih. Wah, langsung hilang nih yang lain nih. Kak Diki langsung tidur sepertinya nih. Silakan Kak Romi, apa aja nih yang mengenai materi modul 1 dan modul 2 nih? Silakan Kak. Boleh? Modul 1 masalah paradigma. Halo? Ya. Oke. Oh, Kak Nuzirwan nih, boleh disampaikan Kak Nuzirwan? Silakan Kak. Untuk yang lain saya minta masih on cam ya Kak. Oke. Silakan Kak Nuzirwan. Bisa Nah, disampaikan. nah, mengingatkan Kak Romi tadi, lama lama mikirnya. Ya, jadi ingatkan Kak Romi Oh, biar kita lempar. lanjutkan. Oh, saling melempar nih Kak Romi sepertinya Mikir nih dulu, dengan Kak Pak. Nuzirwan nih. Mikir dulu, Pak. Udah lama masalahnya, Pak. Ya. Iya ya, baru sebulan sepertinya Kak Romi. Atau yang Iya, modul kayak 2 dulu nih yang ingat saja gitu. Yang modul 2 dari kita tatap muka kemarin boleh disampaikan, silakan. model 2. Nanti modul 1 saya minta Kak Nuzirwan ya sama Kak Eben. Kak Eben langsung panik mukanya nih. Kenapa Kak Eben? Silakan Kak Romi mengenai modul 2 kemarin tatap muka. Sebelum tatap muka juga ada tuh kita Zoom. Nah, boleh dipaparkan saja. Mengenai apa kemarin? Mengenai kebugaran, ya tidak kebugaran, kemudian sport education model. Sebelum itu apalagi tuh? Keterampilan mengajar. Oke, Kak Denny. Wah, langsung disambar sama Kak Denny nih.
Boleh Kak Deni, silakan. Kami yang ingat aja yang kedua dulu Kak. Ya, tapi udah disebutkan tadi Kak. Iya boleh. Apa aja tuh? Ulang. Saya baru menyebutkan 2 tadi Kak. Oh, udah Modul nyebut. 2 banyak tuh Kak. Masuk dulu. Nah, di modul 2 dulu tuh ya Kak ya. Di modul 2 itu Mhm. modul 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Modul 2.2 Oke. strategi mengajar. Modul 2.3 model pendidikan gerak. Modul Hmm. 2.4 mengenai model pendidik kebugaran jasmani ya kalau nggak salah Kak. Modul yang Ya. ke 2.5 saya mau itu model pembelajaran sport education itu yang setahu kami seingat kami Kak. Kalau di modul 1 dulu yang ingat tentang aset-aset itu Kak. Iya. Selanjutnya di yang ingat kami ya mengenai pembelajaran yang instruksi verbal sama instruksi non verbal. Itu Kak dan Iya. Kak. Yang lain mungkin nambahkan Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak Deni, terima kasih. Iya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Yang di modul 1 tuh. Silakan Kakak. Boleh ditambahkan. Kak Nuzirwan, boleh ditambahkan? Atau Kak Eben, silakan Kak Eben. Yang seingat aja Kak, kan kita nih merefleksi gitu. Kita yang seingat kita aja gitu. Ada Kalau tuh di modul semua kalau tuh yang Kak, modul 1. 2.1 tadi tentang apa pembelajaran efektif itu kan yang ingat cuman ada 9 apa tuh yang 9 pembelajaran yang efektif yang Ya. 7 pembelajaran apa lagi. Betul, ya. Apalagi ada yang ingin menambahkan tujuan setelah itu? Ya, yang pertama aja yang paling ingat tuh Kak, 7 pembelajaran. 9 pembelajaran yang efektif tuh yang pertama 7 Waduh. pembelajaran. Cuman karena kita banyak berarti kita bagi satu-satu. Oh iya, boleh tuh. Berarti dari Kak Nusirwan ke Kak Romi. Apalagi Kak, tujuan, setelah tujuan apa tuh? Apalagi. Oke Kak, Kakak. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan hasil refleksinya gitu Kakak. Saya maklum lah kalau lupa. Wajar ya Kakak, manusia tempatnya lupa, manusia tempatnya hilaf ya Kak. Tapi kalau lupa terus nih, gimana saya memaklumi nih Kak? Oke, saya ingatkan lagi untuk mengenai pembelajaran modul 1 itu, pasti Kakak-Kakak ingat mengenai pemanfaatan aset, ya Kakak ya. Di situ ada aset sosial, aset alam, aset fisik, kemudian aset manusia, aset politik. Kemudian kita membahas juga di situ mengenai pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang berpusat ke peserta didik ya Kakak-Kakak semua ya. Nah, kemudian kita membahas tentang isu sosial, adil gender, kita mengenai adil gender itu di situ kita membahas juga bagaimana anak-anak perempuan dan laki-laki dalam permainan bola kaki kebanyakan yang menyukai kan laki-laki saja gitu. Nah, disitulah kita bahas kemarin mengenai adil gender. Kemudian apalagi Kakak, mengenai isu sosial terkait dengan disabilitas. Kakak masih ingat nggak disabilitas dan lainnya. Kemudian pengembangan kurikulum. Setelah pengembangan kurikulum ada mengenai model model pembelajaran, model pembelajarannya apa saja di situ. Kemarin kita bahas juga kan Kakak, ada juga tentang gaya pembelajarannya, strategi pembelajaran,
gaya pembelajaran kemarin ada apa aja itu, Kak? Gaya pembelajaran, gaya komando, apalagi gaya latihan, gaya timbal balik, gaya pemeriksaan diri. Nah, di situ ada semua tuh, Kak. Kemudian strategi mengajar di situ ada apa saja? Strategi strategi kognitif, kooperatif, ya tidak, Kak, itu kita bahas semua tuh kemarin. Kemudian ada strategi berpangkalan, strategi pemecahan masalah, strategi penemuan terbimbing. Nah, di situ juga kita akan, eee, membahas kemarin. Kemudian membahas juga tentang pendekatan mengajar ya Kakak-kakak semua ya. Pendekatan mengajar kita membahas tentang apa tuh? Pendekatan konsep dan pendekatan keterampilan. Di situ juga kita membahas semua Kakak-kakak. Jadi di situ termasuk ke dalam strategi, metode, dan gaya mengajar di modul itu Kakak-kakak semua ya. Nah, selanjutnya yang kemarin itu mengenai keterampilan mengajar yang efektif. Kakak masih ingat tidak keterampilan mengajar yang efektif bagaimana? Ada 9 aspek yang disampaikan dengan Kak Nuzirwan tadi, ada 9 aspek. Kemudian ada tentang pemerhatian ke peserta didik, bagaimana kita memperhatikan peserta didik, minat bakat mereka, supaya mereka lebih tertarik lagi ketika kita mengajar. Kemudian ada 8 konten, konten apa saja yang untuk pengorganisasian pembelajaran. Ada isyarat, Kakak masih ingat tidak? Mengenai pembelajaran isyarat itu, kemarin kita bahas juga. Kemudian yang baru kemarin juga yang disampaikan oleh Kak Deni itu mengenai kebugaran, SEM, dan yang lainnya ketika kita tatap muka itu semua sudah ada di modul Kakak semua ya Kakak ya. Jadi nanti saya harap Kakak tetap membaca karena menurut saya itu Kak, sangat-sangat berguna untuk kita belajar Kak, sangat berguna. Karena di pelatihan manapun mengenai PJOK ini tidak ada yang membahas mengenai itu Kak. Baru ini kan kita kayak membahas modul ini ternyata, oh iya ya strategi mengajar PJOK ini banyak ya gitu. Gaya mengajar kita ini tidak hanya yang seperti ini gitu. Nah jadi, saya harap Kakak tetap membaca LMS-nya walaupun sambil muntah-muntah mungkin lihat laptop tuh ya Kak ya. Nah tapi saya harap, Kakak tetaplah sambil mau tidur, entah lagi duduk di kantor jam istirahat, ditengok sedikit-sedikit gitu Kak. Kakak cintakan dulu laptop tuh untuk beberapa bulan ini ya Kakak-kakak ya. Oke? Oke, selanjutnya sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini saya minta kakak untuk klik di room chat-nya saja yang kakak jawab. Nanti setelah kakak jawab, bisa kakak presentasikan. Atau kalau mau ada yang raise hand boleh, silahkan. Karena mungkin kalau ngetik kadang saya juga kalau ngetik tuh susah kak, lebih enak gitu kalau kita menyampaikan pendapat. Boleh kakak raise hand aja. Sejauh apa nih pemahaman kakak-kakak mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Gitu. Silahkan kak, disampaikan saja. Kakak tulis di room chat-nya ya. Nanti saya mau lihat nih hasilnya nih. Ada yang tulis di room chat-nya?
Saya minta on cam ya, Kak. Kameranya jangan ditutup. Sudah ada yang nulis belum nih? Oh, Kak. Oh iya, Kak Liza sudah join. Boleh saya dengar dari Kak Liza lah. Sejauh apa nih pemahaman Kakak mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Halo Kakak. Wah, ditinggal tidur lagi saya nih ya. Atau ada yang Kak Nuzirwan boleh disampaikan mengenai soal yang ini Kak. Pemahaman Kakak aja. Boleh Kak Nuzirwan? Ya Kak, kalau masalah pemahaman kita terkait keterampilan mengajar Hmm. PJOK yang efektif ini, On cam dulu eh, Kak, on cam dulu. ya Kak, Oke. itu eh, yang pertama kita harus menguasai materi kita dulu Kak. Kita harus bisa menguasai materi, bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan belajar itu uh, menyenangkan, apa namanya, bisa menyenangkan, sehingga pelajaran kita tuh bisa bervariasi, gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Nuzirwan. Luar biasa Kak Iwan ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditambahkan Kak? Boleh silakan. Kak Denny tadi sudah menjawab nih. Pembelajaran PJOK yang efektif yaitu pembelajaran yang berpusat ke peserta didik. Iya, luar biasa Kak Denny. Terima kasih. Oke, yang disampaikan Kak Nuzirwan tadi sudah sangat-sangat baik ya Kak. Benar. Apabila kita tidak memahami materi, tentu pembelajaran yang kita sampaikan juga tidak akan efektif ya Kak Nuzirwan ya. Jadi ya Ya, itu poin pentingnya kita memahami materinya, kemudian menyiapkan yang modul-modul perangkat-perangkatnya ya Kakak-kakak ya, itu yang sudah pasti kan, supaya pembelajaran yang kita sampaikan itu tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian hasilnya juga terarah gitu kan Kakak-kakak ya. Bukan hanya kita mengajar, datang mengajar gitu saja, itu tidak akan efektif ya Kakak-kakak semua ya. Oke, selanjutnya atau Kakak-kakak ada yang mau menambahkan sebelum kita masuk slide selanjutnya? Oke. Oke Kakak, sejauh apa pemahaman Kakak-kakak mengenai strategi mengajar? Nah ini, strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini saya minta Kakak-kakak memberikan pemahaman Kakak-kakak semua. Jadi saya minta Kakak bisa mengisi di room chat-nya atau jika memang Kakak ingin menyampaikan seperti Kak Nuzirwan tadi, boleh raise hand saja, Kak. Mengenai strategi mengajar nih, Kak, yang baru kita bahas kemarin ya, Kak. Waktu tatap muka juga kita bahas nih, strategi mengajar. Nah, silakan Kakak sampaikan, Kak. Siapa nih yang mau menyampaikan nih? Wah, kayaknya ngantuk semuanya nih, Kak. Mau ice breaking dulu nih, Kak. Kak Liza, bisa disampaikan nih, Kak, siapa yang belum ya? Kak Romi lah nih. Sampaikan Kak Romi, sejauh apa pemahaman Kak Romi mengenai
terkait strategi mengajar. Silakan Kak Romi. Kakak-kakak, saya ingatkan lagi untuk tetap on cam ya. Silakan Kak Romi atau Kak Diki. Kak Diki bisa? Silakan Kak Diki. Kalau tidak semuanya tulis di room chat-nya ya Kak. Karena nanti jawaban kakak itu akan terekam juga hasil kakak menjawab, keaktifan kakak-kakak semua gitu. Jadi kalau kakak-kakak nggak pernah mengisi room chat atau kita diskusi juga akan mempengaruhi penilaian itu ya kakak-kakak ya. Jadi saya minta kalau memang kakak-kakak tidak resen, silakan kakak tulis aja di room chat gitu. Bebas mengenai ini kan mengenai pemahaman kita sendiri Kak. Strategi mengajar. Jadi bisa kakak tulis aja di room chat atau ketika kakak memang mau raise hand lebih suka menyampaikan, lebih enak saya dengarnya tuh. Atau Kak Denny, boleh disampaikan Kak Denny? Silakan Kak Denny. Oh Kak Wonder Haliza boleh. Silakan Kak Wan. Kak Wan saya mau minta on cam dulu Kak. Saya belum lihat Kak Wan nih beberapa hari ini nih. Iya Kak, lagi di jalan nih di mobil sekalian pulang. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Terkait apa tadi tuh? Kak. Strategi mengajar Kak Wan. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ada beberapa poin. Yang pertama mungkin ada perencanaan pembelajarannya. Kemudian ada metode pengajarannya. Contoh ceramah, diskusi, gitu. Terus yang ketiga penggunaan teknologi. Keempat diferensiasi instruksional. Sebaik apa kita memberi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa dengan berbagai kemampuan. Terus pengelolaan kelas. Bagaimana cara kita sebagai guru bisa mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Terus penilaian dan umpan balik. Terakhir ada refleksi. Tuh Kak. Oke Kak Liza. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan Kak Liza. Mau weekend ya? Liburan? Iya enggak. Pulang ke rumah. Oke, terima kasih Kak Liza. Pemahaman yang luar biasa mengenai strategi mengajar yang disampaikan Kak Liza tadi sudah sangat baik ya kakak-kakak ya. Saya harap dan saya yakin kakak-kakak juga sudah menerapkannya ketika proses pembelajaran di sekolah kakak-kakak semua. Mengenai seperti pengelolaan kelas tadi poinnya saya sangat suka nih membahas pengelolaan kelas. Kadang kita menghandle anak-anak SD apalagi ya kakak-kakak ya. Jadi kita memang harus mengetahui nih strategi bagaimana caranya supaya kelas itu, peserta didik itu bisa menerima pembelajaran PJOK kita. Di strategi mengajar itulah Kak, kita benar-benar memahami bagaimana strateginya ya kakak-kakak ya. Oke, ini selanjutnya Kak Nuzirwan. Kak Denny dulu menyediakan media pembelajaran yang menarik. Misalnya berupa gambar atau video pembelajaran baik yang kita buat sendiri atau ambil dari YouTube. Iya, ini juga sangat-sangat menarik nih, apalagi sekarang di YouTube tuh semuanya ada ya kakak-kakak ya. Jadi kita kalau misalnya hujan di luar atau bagaimana, kita bisa di dalam kelas kita hidupkan aja YouTube, InFocus, anak-anak lebih menarik lagi sebenarnya seperti itu ya kakak Denny ya. Kemudian Kak Nuzirwan, bagaimana kita dapat menciptakan pembelajaran PJOK yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Iya, terima kasih kakak-kakak semua untuk pemahamannya sudah sangat baik. Oke, selanjutnya ini
Oke, sejauh apa pemahaman Kakak mengenai terkait model pendidikan gerak? Nah, ini yang baru saja kemarin kita bahas ketika luring ya Kakak ya, tatap muka kemarin. Jadi saya yakin Kakak nih masih seger nih, masih ingat nih. Apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, seperti moto kita PKG ya Kakak ya, kita emang sangat-sangat berharap anak-anak itu di pembelajaran PJOK itu dapat bergerak aktif seperti kemarin yang sudah kita praktek di lapangan. Pemanasan itu yang dibuat oleh Kak Nuzirwan kemarin itu. Nah, jadi anak-anak itu sudah bergerak, tidak seperti yang pemanasan kita mungkin 1, 2, 3. Nah, jadi yang kemarin Kak Nuzirwan dan kawan-kawan sudah melakukan itu sudah sangat-sangat baik. Jadi saya minta Kakak bisa nih menyampaikan dari yang saya belum dengar suaranya nih, Kak Risna, mana ya Kak Risna ya? Bu Risna ya? Atau Kak Eben boleh disampaikan mengenai pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Silahkan Kak Eben. Yang yang gerak ada 4 tuh, Kak. Iya, betul. Gerak hubungan. Mhm. Nah, lupa lagi 3. Konsepnya kan, konsepnya. Iya, itu Iya, konsepnya konsepnya ada berapa tuh? ada 4, gerak hubungan, gerak ruangan, Iya. 2 lagi lupa, apa ya? Ada yang, siapa yang bisa membantu nih? 2 lagi tuh. Keterhubungan. Yang pertama, yang kedua tadi apa Kak Eben? Ruang. Oke, ruang. Yang ketiga? Usaha Ah, Kak. Iya, tuh. Tubuh. Pakai otot Kak Liza tuh. Tubuh. Apa yang terakhir Kak Romi? Oke, nah itu mengenai 4 konsep itu. Nah, kemarin juga kita membahas, Kakak masih ingat tidak mengenai gambar yang ada 3, yang pertama berlari, yang kedua menari, yang ketiga terakhir itu kita bahas mengenai menarik menarik apa? pramuka. Tarik tambang. Ya, Nah, iya, nah itu mengenai model pendidikan gerak ya Kakak ya. Saya senang nih kalau Kakak masih ingat nih. Oke. Berarti Kakak masih sangat-sangat ingat nih mengenai model pendidikan gerak. Anak-anak harus bergerak, bergerak terus ya Kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ya, kakak-kakak boleh disampaikan mengenai pemahaman kakak pendidikan kebugaran. Boleh. Silakan, Kak. Kebugaran yang kemarin membahas kebugaran jasmani, kemudian kita membahas apa lagi ya? Jadwal latihan. Nah, itu. Kalau kakak masih ingat, silakan kakak sampaikan pemahaman kakak mengenai model pendidikan gerak. Siapa yang mau menyampaikan nih? Kak Ega lagi sakit nih. Kak Diki lah, Kak Diki atau Kak siapa nih yang belum nih? Udah semua ya? Kak Romi lah boleh. Mengenai model pendidikan gerak, Kak Romi. Halo? Atau siapa yang akan menyampaikan mengenai model pendidikan kebugaran, Kak? Boleh, silakan. Kak Iwan?
Oke, Kak Denny. Iya, nih masih ingat Kak Denny. Silakan Kak Denny dibacakan, Kak. Mengenai pendidikan kebugaran, Kak Denny. Oh iya, oke Kak Denny, terima kasih. Sudah ada acara Kak Denny-nya nih. Banyak kali acara di Perawang ya. Oke, Kak Denny tadi menyampaikan unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri dari kekuatan, agility, flexibility, daya tahan jantung, dan paru. Oke, nah ini poin-poin penting mantap nih Kak Denny nih. Jadi kita membahas kemarin itu daya tahan jantung ya kakak-kakak ya. Nah, jadi saya harap kakak masih ingat, kakak ulas lagi materi-materinya, kakak baca kembali LMS-nya ya kakak-kakak ya. Mengenai kebugaran jasmani tersebut. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan nih. Mengenai kebugaran, model pendidikan kebugaran. Masih ingat nggak kakak-kakak FITT? Masih ingat tidak? Nah, kemarin kita bahas juga kan tentang frekuensi, intensitas. Kemudian apa lagi Kak? Setelah intensitas, time ya kakak-kakak ya. Kemudian setelah time apa lagi tuh? Type, tipenya ya kakak ya. Jadi kakak harus ingat tuh FITT, frekuensi latihannya, intensitasnya, waktu latihannya, kemudian tipe latihannya seperti apa ya kakak ya. Jadi ada semua di modul kalau kakak memang membuka modulnya di situ sangat-sangat banyak tuh mengenai pendidikan kebugaran yang kemarin barusan kita bahas. Kemudian ada lagi tuh intensitas latihan. Latihannya apa saja, interval training, jenis-jenis latihan kardiovaskular. Kakak masih ingat tidak? Itu yang kemarin kita bahas kan, berapa lama waktu latihannya, jenisnya, kemudian maksimal rate denyut nadi itu berapa. Kakak kemarin kita bahas itu banyak tuh Kak waktu tatap muka. Kemudian ada prinsip-prinsipnya. Kakak masih ingat tidak prinsip-prinsipnya apa saja yang kita bahas kemarin? Ada overload. Nah, ada juga yang bahas tentang passive straight, pemanasan balistik, progression, quality of life. Masih ingat tidak kakak tuh yang kemarin kita bagi kelompok? Kita bagi-bagi yang membahas kebugaran kelompok ini. Jadi saya harap yang sudah kakak scan itu juga kakak bisa baca-baca kembali ya kakak-kakak ya mengenai kebugaran ini. Silakan Kak jika ada yang mau menyampaikan lagi mengenai kebugaran, model pendidikan kebugaran ini Kak. Kira-kira sudah kakak-kakak ingat lagi mengenai kebugaran? Kemudian kakak masih ingat nggak komponen-komponen kebugaran jasmani itu Kak? Kemarin ada 4 tuh.
Kakak masih ingat? Kita membahas kemarin mengenai kebugaran kardiorespiratori, membahas tentang kelenturan, flexibility, membahas mengenai komposisi tubuh, body composition, membahas mengenai kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot, muscular strength, dan muscular endurance. Nah, kemarin juga kita bahas tuh kan kakak-kakak semua kan? Nah, jadi saya harap kakak-kakak nanti bisa diingat lagi gitu, bisa kakak baca-baca kembali modul-modul di LMS-nya, ya kakak-kakak ya. Kemudian masih saya ingatkan lagi, kebugaran kardiorespiratori itu apa aja latihan-latihannya. Kemarin juga sudah ada tuh Kak kelompoknya Kak siapa ya? Kak Rahmat Agung tuh membahas itu kalau nggak salah ya. Iya, kelompok Kak Agung membahas flexibility atau Kak Agung udah join belum Kak? Kardiorespiratori. Belum join ya Kak Agung ya? Kak Rita, oke. Ini yang belum masuk berarti Kak Sari dan Kak Agung. Kemana Kak Agung? Kak Rita kok baru join? Dari mana Kak Rita? Halo Kak Rita. Mana Kak Rita nih? Menghilang Kak Rita setelah join ya. Ya Kak Anggi, maaf Kak Anggi tadi udah mau masuk tadi kan. Lagi rame di sini pas ada acara jadi lupa pula ngaktifkan lagi. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang penting kakak sudah masuk ya kakak ya. Iya. Oke. Kita lagi membahas mengenai model pendidikan kebugaran nih Kak. Kemudian kakak masih ingat nggak latihan-latihannya seperti apa? Contoh-contoh latihan flexibility itu seperti apa? Saya harap nanti kakak baca lagi, kakak ingat-ingat kembali kakak ya mengenai kemarin kita ada juga tuh sirkuit training. Ya kakak ya. Seperti latihan flexibility itu latihannya seperti apa? Kemarin juga sudah kita bahas tuh waktu kita luring. Jadi saya harap nanti jangan cuman dibawa tidur LMS-nya ya Kak. Dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi, di-scroll-scroll lagi. Supaya nanti emang dari LMS ini Kak banyak sekali nih pembelajaran-pembelajaran yang memang kita terapkan di sekolah gitu kan. Jadi sayang kalau kakak tidak dibaca-baca lagi gitu. Seperti tes kebugaran jasmani ini kan ini menurut saya yang memang poin-poin pentingnya ya kakak ya dari sekian banyak pembelajaran lah. Seperti tes daya tahan kardiorespiratori atau tes kekuatan otot, tes fleksibilitas, tes komposisi tubuh. Nah itu kan memang kita sebagai guru PJOK harus mengetahui ya Kak bagaimana cara metode pengajarannya. Kemudian kita juga supaya tahu peserta didik itu menunjukkan peningkatan daya tahan tubuhnya, Kak. Nah, dari sinilah kita tahu nih anak-anak yang daya tahan tubuhnya kurang atau daya tahan tubuhnya standar. Nah, dari bagaimana kita menggunakan metode pengajaran kebugaran ya, Kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya Kakak-kakak. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Nah, jadi kakak-kakak saya minta memberikan hasil pemahamannya ya kakak ya mengenai SEM. Boleh Kak? Silakan, siapa yang akan menyampaikan nih mengenai SEM? Yang sudah kita buat kemarin tuh Kak. Silakan kakak sampaikan. Oke, Kak Eben boleh. Silakan Kak Eben. Oke Kak, SEM itu pelajaran yang lebih menarik.
pembelajaran yang lebih menarik dan peran guru yang lebih efektif dalam mengajar. Oke. Kalau itu untuk guru, kalau untuk peserta didik, pengalaman olahraga yang lebih nyata, pengembangan keterampilan hidup, motivasi pembelajaran tinggi, dan pemahaman lebih dalam tentang olahraga. Oke. Terima kasih banyak Kak Eben. Itu Iya Kak Eben. manfaatnya, Kak. Manfaatnya. Suaranya agak putus-putus Kak Eben. Jaringan kurang bagus mungkin, Kak. Jaringan ya? Ya. Oke, lanjut Kak, lanjut Kak. Itu aja mungkin Kak dulu, mungkin teman bisa nambah. Oke, terima kasih Kak Eben. Luar biasa sekali pemahamannya. Oke, kemudian ada yang ingin menambahkan? Tadi tujuannya tuh sudah disampaikan oleh Kak Eben. Silahkan jika ada yang menambahkan mengenai SEM. Apa udah ada yang mencoba menerapkan nggak Kak di sekolahnya gitu setelah kegiatan kemarin? Yang di SMP SMA nih biasanya nih yang lebih mudah untuk SEM kan? Atau belum ya? Enaknya nih Kak habis ujian semester kan? Kakak buat nih kegiatan SEM. Oh, antar kelas gitu kan? Seru tuh Kak. Silakan Kak, ada yang ingin menambahkan nih? Tadi Kak Eben pemahamannya udah baik tuh. Untuk kakak-kakak yang lain, silahkan. Kemana nih semuanya nih? Berarti kira-kira sudah paham semua nih kakak kan mengenai metode-metode pengajaran. Oke, selanjutnya ada yang mau ditambahkan Kak Nuzirwan boleh? Halo Kak Iwan, Kak Iwan. Sudah pas? Nanti kakak juga bisa tuh membuat festival olahraga di sekolah-sekolah kakak mengenai dengan metode pembelajaran SEM ya kakak ya. Jadi nanti kakak-kakak di tugas akhir itu RTL rencana tidak lanjut nanti kakak akan membuat nih kak festival-festival olahraga yang ada di sekolah kakak nanti kakak buat videonya. Nah kalau saya kemarin saya ambil itu mengenai permainan tradisional karena anak-anak sekarang kan lebih fokus ke gadget ya kakak ya. Jadi mereka tuh kadang tidak mengenal permainan tradisional itu seperti apa gitu. Jadi kemarin yang saya ambil itu mengenai permainan tradisional. Jadi dan memanfaatkan aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, kakak-kakak ya. Nah, jadi nanti di tugas akhir itu kakak-kakak semua saya sarankan dari sekarang lah kakak-kakak bisa mempersiapkan gitu kakak baca-baca di LMS-nya nanti ada situ cara-caranya seperti apa gitu kan cara mengunggahnya cara kakak nanti membuat videonya seperti apa ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Kita bungkus yang tadi. Oke, Kak Romi, mantap Kak Romi ya jempolnya.
Semangat Kak Romi hari ini nih. Ya Kak. Ngantuk Kak. Ngantuk ya? Ngopi dulu Kak. Coffee break dulu nggak? Lanjut Kak, nggak apa-apa Kak. Iya, coffee break dulu. Oke. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak mengenai asesmen otentik? Nah, ini baru kemarin kita bahas Kak mengenai asesmen otentik. Boleh saya ingin dengar dari kakak nih untuk menyampaikan pemahamannya? Silahkan Kak. Mengenai asesmen otentik. Boleh disampaikan? Siapa nih yang mau menyampaikan nih Kak? Mengenai asesmen otentik. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Gimana Kak? Asesmen otentik. Oh, ini lupa apa gimana nih kakak-kakak nih ya? Ayo Kak, disampaikan saja. Asesmen otentik ya. Lupa apa gimana kakak-kakak ya? Gimana ini kakak-kakak semua nih? Waduh. Ada yang bisa menyampaikan Kak? Kemarin tuh ada langkah-langkah, ada 10 kalau nggak salah saya langkah-langkah mendesain asesmen. Oke Kak, silakan Kak Denny sampaikan. Halo Kak Denny. Kami kabur bentar ya. Ya. Silakan Kak. Desain asesmen kabur kami Kak, nggak enak juga kami. Ya. Makanya yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran. Ya. Menetapkan KKM sekarang namanya dulu KKM KTP. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Selanjutnya merancang penilaian. Peserta didik. Divisi atau Suara Kak Denny putus-putus Kak. Kak. Gimana? Angkanya. Iya, iya. Lanjut Kak. Pembelajaran yang kedua menetapkan KTP. Yang ketiga yang Ya.
kreativitas dan keberagaman. Dapat umpan balik, revisi atau refleksi Suara Kak Deni putus-putus nih. Kenapa ya? Apa di tempat saya aja nih? baterai kami mungkin tinggal tugas. Oh. Kacau. Iya. Oke. Boleh nanti lanjut diketik aja boleh Kak. Soalnya putus-putus nih, saya juga kurang jelas suaranya. Kami bantu ya, mudah-mudahan. Iya. Enggak. Iya. Saya tambahkan sedikit yang disampaikan Kak Deni tadi. Iya Kak. Di on cam dulu Kak. Silakan Kak. Di situ kalau asesmen otentik ini kan untuk mengukur pemahaman didik. Iya. Di situ kemarin kan kakak ada menjelaskan tentang asesmen of learning, for learning. Iya. Ada rubrik kemarin. Pasti apalagi itu. Iya. Itu ada salah itu kemarin. Oke. Terima kasih Kak Nuzirwan. Pengembangannya benar. Boleh Kak ditambahkan Kak, nggak apa-apa. Sama-sama diskusi nih. Ya. Sebentar ya Kak, di sini masih azan soalnya. Sebentar. Kak, kita lanjut ya. Mengenai asesmen otentik tadi saya ingatkan lagi itu adalah penilaian yang nyata ya Kakak ya. Jadi seperti yang kita bahas mengenai kemarin ada tuh kita membahas gambar bola kaki dan zigzag. Kakak masih ingat? Jadi kemarin tuh kita membahas itu kira-kira di antara gambar itu di manakah yang termasuk dalam penilaian asesmen otentik Kakak ya. Kemudian adapun langkah-langkah mendesain asesmen otentik itu kemarin ada 10 tuh. Yang pertama tujuannya, kemudian menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya memilih aktivitas atau tugas otentik, merancang rubrik penilaian, integrasikan keterampilan dan pengetahuan, kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman.
lakukan uji coba, dapatkan umpan balik ya kakak, kemudian revisi dan peningkatan, kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Nah, jadi itu langkah-langkah cara membuat asesmen otentik. Dan saya ingatkan lagi kemarin saya bagi kelompok itu. Jadi sampai sekarang kakak belum mengirim hasil diskusinya. Ya kakak ya. Jadi saya harap nanti setelah ini kakak kirim hasil diskusi kemarin yang sudah saya bagi kelompoknya. Nanti kakak kirim saja di WA ya kakak ya. Oke. Oke, mantap. Oke, kakak-kakak, selanjutnya ini paradigma perubahan dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya nih kakak-kakak kita masuk materi penjelasan tugas aksi nyata ya kakak ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembuatan videonya, bagaimana materi dan RPP modul ajar yang akan kakak upload nanti di LMS. Jadi saya harap kakak fokus, kakak bisa memahami apa yang nanti akan saya sampaikan. Jadi jika tidak paham nanti kakak bisa diskusi sama-sama nanti kita. Oke kakak, siap? Mana nih suaranya nih kelas 11 Siap, nih ya? Kak Iwan sendiri yang siap nih sama Kak Dini nih. Coba on cam semua dulu Kak. Saya maunya kakak nih on cam gitu dari awal sampai akhir. Nah, oke. Oke kakak ya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak, di sini keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik. Kemudian kakak di sini nanti ada 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, nanti kakak ketiga aspek itu akan dinilai oleh fasilitator berdasarkan modul ajar dan rekaman video. Jadi nanti kakak harus sesuai dengan modul ajar yang kakak buat dengan video pembelajarannya. Jangan nanti modul ajarnya mengenai bola kaki, pas praktek kakak ambil yang materi lain. Nah, itu tidak nyambung ya kakak ya. Jadi untuk video saya harap kakak memahami aspek-aspek ini. Kemudian untuk rekaman video kegiatan pembelajaran awal itu pokoknya saya minta bukan saya minta Kak, ketentuannya video itu minimal 60 menit. Itu sudah dari kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup itu tanpa diedit ya kakak ya.
Dan saya ingatkan lagi, untuk video awal yang kemarin di LMS itu, yang 30 menit, itu hanya beberapa orang yang mengumpul, belum semuanya. Jadi saya minta kakak-kakak harus mengupload semua tugas berikut dengan video-videonya. Ya kakak ya. Kemudian yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Nah, nanti kakak-kakak dan anak-anak murid peserta didik kakak akan melakukan refleksi, dan yang terakhir yaitu testimoni peserta didik. Nah, testimoni peserta didik ini nanti kakak libatkan satu orang guru atau TU di sekolah kakak untuk melakukan testimoni kepada murid peserta didik kakak setelah proses pembelajaran. Ya kakak-kakak ya. Jadi nanti itu terserah kakak, melalui wawancara atau melalui angket boleh testimoninya. Tapi kalau saya kemarin buat video itu, saya wawancara langsung. Jadi saya libatkan itu guru kelas yang mewawancarai 5 peserta didik saya, dengan soal yang berbeda-beda setiap peserta didik. Nanti itulah ending dari rekaman itu Kak, di akhir testimoni itu Kakak masukkan. Ya kakak-kakak ya. Jadi ini komponen 5 ini Kak harus terstruktur Kak. Jangan nanti kebalik-balik gitu. Jadi Kakak emang benar-benar harus paham, harus menyusun videonya, membuat videonya ini harus sesuai dengan 5 poin ini. Ya kakak-kakak ya. Oke. Selanjutnya penjelasan teknis aksi nyata. Nah, hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Wih, mudah. Penugasan mandiri praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke kakak-kakak, selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Jadi ketika kakak membuat video pembelajaran nanti, kakak harus menggunakan 3 model pendidikan ini. Ya kakak-kakak ya. Jadi saya minta buatlah semenarik mungkin, buatlah pembelajaran yang memang benar-benar jelas gitu Kak, bukan hanya membuat video tanpa konsep gitu kan. Nanti beranggapannya, kenapa sih ribet kali PKG gini-gini, PPG aja tidak seribet ini gitu kan Kak. Tapi nggak apa, inilah kreativitas Kakak, di sinilah Kakak mengembangkan potensi Kakak, bagaimana caranya. Kalau kami kemarin Kak, ini sharing aja kan, semangatnya memang luar biasa gitu. Ada kawan saya Fasda itu di Kerinci, mereka sampai menyewa alat-alat yang untuk kadang kita pas di kelas itu kan nggak dengar tuh kan, menggunakan speaker, mereka memang benar-benar menggunakan kamera yang memang bagus gitu. Jadi memang, kita tuh membuat video tuh yang bener-bener bersaing Kak, kami kemarin tuh, tapi kita bersaing kan secara sehat Kak. Ya kan Kak, kalau saya kemarin tuh memang, minta bantuan sama teman-teman saya di sekolah gitu, ada yang memvideokan, kebetulan TU saya kan, agak mengerti IT gitu, jadi lebih mudah gitu. Jadi saya harap Kakak apalagi ditualang nih, ditualang satu tempat gitu. Bisa aja nanti di hari pertama yuk kita ke tempatnya Kak Nuzirwan, bantu bagaimana nih buat videonya, kita buat seperti apa, Kak Diki. Nah, saya sebenarnya lebih suka kerja sama seperti itu gitu. Jadi kita kerjanya tuh sama-sama, selesai satu, selesai semua gitu. Sama seperti kami kemarin Kak, di Pekanbaru kemarin itu. Jadi memang teman-teman tuh
walaupun jauh nih kami konfirmasi terus gitu, kayak mana nih videonya, gimana buatnya, sesuai enggak gitu. Walaupun memang capek Kak, cuman tuh seru gitu sama-sama gitu. Apalagi Kakak kan satu wilayah nih, saya rasa lebih lebih seru gitu kalau ngerjakannya sama-sama. Nanti kan bisa sharing-sharing atau nanti duluan Kak Romi, peganglah dulu videonya, bagaimana nih buat, sesuai nggak nih gitu. Lebih enak sharing-sharing-nya kan. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, Kakak kemudian ketika Kakak mengunggah RPP atau modul ajar yang dibuat sesuai rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, saya minta nih Kak, Kakak tidak ada lagi yang mengumpulkan tugasnya telat ya Kakak ya. Jadi saya tidak harus saya tekankan gitu, misalnya, "Kak, harus ini, kerjakan ini," gitu. Nah, jadi saya makanya selalu mengingatkan Kakak untuk sering-sering mengecek LMS. Setelah Zoom, pasti saya ingatkan, "Kak, dicek ya LMS-nya, tugas-tugasnya, seperti ini." Nanti Kakak lihat tuh, karena batas pengumpulan tugas itu sudah ditentukan di LMS. Ya Kakak ya. Jadi kalau Kakak tidak melihat LMS, tidak membaca di LMS-nya itu, tidak akan bisa Kak melanjutkan tugas-tugas berikutnya gitu. Jadi saya harap makanya Kakak itu lebih 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 rajin lagi membuka laptopnya, membuka LMS-nya gitu, atau dari HP juga lebih bisa bisa juga kan. Jadi jangan sampai nanti di di aksi nyata itu Kakak tidak mengumpulkan. Karena saya Kak, waktu kemarin, kami memang tidak ada yang mengerjakan tugas itu terlambat sama sekali gitu, di kelas saya ya gitu. Saya nggak tahu di kelas-kelas lain gitu. Jadi memang kami itu, sama-sama mengingatkan gitu, misalnya nih, saya buka modul 1 titik berapa gitu kan, ada tugas saya ingatkan di grup teman-teman, udah ngerjain belum ya? Gini gini gini, ayo dikerjain, batas waktunya seperti ini." Kan tidak ada yang salah kita berbagi, Kak. Eee, saya sudah mengingatkan juga dari awal kita Zoom di sini kita sama-sama untuk belajar, bukan nyari juara, bukan untuk mencari siapa yang hebat, siapa yang lebih jagoan atau gimana gitu, tidak. Saya ingatkan terus, di sini saya belajar, Kakak juga belajar, kita sama-sama belajar. Jadi, sama-sama mengingatkan tuh lebih enak gitu, Kak, ya. Supaya nanti nggak menumpuk, Kak, karena, saya lihat memang tugas Kakak belum ada satupun yang mengerjakan itu full dari modul 1 itu belum ada, Kak. Jadi saya harap ketika Kakak nanti buka LMS-nya dikebut aja gitu sedikit-sedikit, karena saya sudah menekankan nih Kak, Kakak memang harus wajib mengerjakan tugasnya gitu. Jadi saya tidak bisa membantu dalam hal apapun jika Kakak tidak mengerjakan gitu. Karena yang menilai itu di sistem di LMS Kak, saya hanya, melihat penilaiannya, saya hanya membantu jika memang Kakak mengerjakan, saya bisa memberikan penilaian gitu. Saya men-checklist ketika LMS sudah memang Kakak mengumpulkan di LMS, jadi kalau Kakak tidak mengerjakan tugas-tugasnya, saya juga nggak tahu menilainya dari mana Kak, gitu. Sama seperti Kakak di sekolah, Kakak pasti menilai anak itu kan tidak asal menilai kan? Nanti saya kasih nilai ke Kak Romi berapa poinnya, tapi nyatanya contohnya Kak Romi tidak mengerjakan, kan jadinya kita seperti ada kebohongan di situ ya Kak. Saya nggak mau nih ada dusta di antara kita gitu. Makanya saya mengingatkan dari sekarang, dari kemarin jauh-jauh hari sudah saya ingatkan. Karena nanti Kak, ketentuan kelulusan itu di bulan Desember itu kami akan rapat lagi, bagaimana kami siapa-siapa yang diluluskan, siapa-siapa yang tidak, karena kemarin juga sudah ditekankan sekali Kak. Sebenarnya saya ingin gitu kita sama-sama nanti entah hari apa gitu, cuman memang kayaknya nggak terburu, jadi saya berharap nih ke
kakak yang di situ gitu, bisa ngerjakan bareng-bareng. Kemarin di Pelalawan Kak itu sampai tengah malam tuh kelasnya ngerjakan tugas bersama mereka, tapi selesai mereka semua gitu. Nggak ada satupun yang tertinggal tugas-tugasnya. Jadi kebetulan Pelalawan sama seperti kakak tuh satu lingkungan gitu. Jadi mereka enak ngerjain bareng-bareng. Saya minta kakak meluangkan waktunya, entah sehari, 2 hari. Kalau tidak bisa sehari, jangan dipaksa 2 hari atau berapa hari. Karena untuk terakhir itu Desember, eh, mungkin di akhir November ini saya sudah mengumpulkan nilai-nilai kakak ya kak. Saya harap nih kakak bisa mengerjakannya. Wajib ya kakak ya, ini sudah saya tekankan nih wajib. Jadi mau nggak mau kakak emang harus ngebut gitu dari sekarang. Oke. Selanjutnya ini aspek penilaiannya. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik, seperti interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik ya Kak ya. Kemudian pemberian motivasi dan menempatkan emosi positif yaitu selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama pembukaan, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar, kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, nah model yang tadi itu Kak, dan yang terakhir penutup. Kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jangan lupa untuk asesmen penilaian ya kakak ya, ini karena memang sangat penting. Jadi nanti ketika video pembelajaran itu diharapkan kakak juga merancang asesmen otentiknya, bagaimana menerapkan asesmen otentik tersebut. Oke kak, selanjutnya refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke kakak, kemudian untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi, yang pertama menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Kemudian dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, jadi nanti kakak akan mengaitkan hal pembelajaran itu di video pembelajaran kakak semua. Kemudian di tahap kedua, adanya pertanyaan so what yang kemarin sudah kita bahas juga tuh kan, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what. Dan yang terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Kemudian kakak-kakak ketika nanti kakak-kakak melakukan refleksi, inilah hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nah jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, nah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga oh Kak Rahmat ya, susah ya jaringan di tempat Kak Rahmat ya. Hmm.
Sebentar ya. Kak Romi, kabarin aja Kak Rahmat Kak, supaya join. Saya minta tolong ya Kak Romi ya. Oke. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Kemudian bersikaplah selektif. Jadi yang terakhir, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Oke kakak-kakak, di sini kakak-kakak bisa melihat rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini tahapan-tahapan refleksinya Kak. Yang pertama, what? Seperti yang kakak-kakak sudah lihat, kriterianya peserta mampu. Oh, sorry. Oke, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Oke, nanti penilaiannya itu sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, inilah kira-kira contoh rubrik penilaian refleksi kakak nanti ketika setelah kakak melakukan video itu ya kakak ya, sebelum ke testimoni. Oke. Selanjutnya, lini masa dalam penyusunan aksi nyata. Yang pertama, modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Kemudian, penilaian karya nyata dan refleksi. Dan yang terakhir, refleksi aksi nyata. Nah, inilah kakak proses pembuatan video kita nanti. Nah, di sini nanti kita akan diskusi kakak ya. Silahkan jika kakak ada yang mau ditanyakan atau ada yang akan kita diskusikan mengenai video aksi nyata ini, silahkan kakak sampaikan. Silakan Kak, jika ada yang mau disampaikan. Kita diskusi aja Kak, gitu, daripada nanti ketika proses pembuatan video kakak. Tapi saya minta videonya tidak yang video PPG ya Kak ya, karena kemarin juga banyak tuh pertanyaan-pertanyaan muncul, bagaimana yang PPG sudah buat video, apakah video itu saja yang diupload gitu kan. Cuman banyak sekali kayak disarankan untuk membuat video pembelajaran yang memang sesuai dengan metode pembelajaran yang sudah 3 tadi itu Kak, yang sudah saya jelaskan di PPT saya tadi. Jadi saya harap Kakak bisa membuat video itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita bahas tadi ya Kakak ya. Oke? Tidak ada yang didiskusikan di sini? Sudah paham? Sudah bisa kita lanjut? Oke. Oke Kakak, pada akhir sesi kita hari ini
Kakak diharapkan bisa merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata ya Kakak ya. Jadi saya harap Kakak bisa memahami materi yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi untuk pengumpulan tugas aksi nyata ini, saya harap Kakak bisa membuat video sebaik mungkin, video pembelajaran yang benar-benar saya yakin Kakak juga sudah mengetahui bagaimana proses pembuatannya gitu kan. Dan semoga Kakak bisa saling bekerja sama, saling sama-sama diskusi untuk pembuatan video pembelajaran ini. Oke Kakak, jika ada yang didiskusikan boleh kita diskusi bersama atau mungkin masih ada kendala-kendala mengenai tugas-tugas Kakak, mengenai waktu atau mengenai proses pembuatan video ini bagaimana gitu. Yang saya harap tuh Kakak bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah gitu. Seperti yang sudah kita bahas kemarin kan mengenai aset lingkungan, aset sosial. Jadi itu semua nanti bisa Kakak kolaborasikan ke dalam video pembelajaran Kakak semua. Oke Kakak, jika ada yang didiskusikan boleh kita sama-sama diskusi supaya apa ya? Saya gini Kak, saya sebenarnya kalau untuk tugas itu Kak memang wajib Kak. Jadi saya tidak bisa mentoleransi gitu. Kayak misalnya nih, oh iya ya kelewat gitu. Tidak bisa karena kami kemarin juga ada beberapa orang yang mungkin mereka tuh teknis sih mungkin beranggapan sudah upload. Kadang di LMS juga kan namanya aplikasi kan bisa error juga. Rupanya di akhir fasilnya itu ngabarin kalau tugasnya masih ada yang belum dikumpul gitu. Jadi suruh ngecek lagi. Makanya saya selalu menyarankan ke kakak ketika setelah Zoom atau sebelum Zoom kakak sudah standby gitu, sudah siap tugas-tugasnya. Jadi tidak menumpuk, Kak. Kalau memang ini kakak belum selesai dari awal itu sangat banyak tuh Kak menumpuk, Kak. Karena saya juga merasakan kan jadi peserta kemarin tuh buat tugasnya luar biasa banyak gitu. Memakan waktu apalagi sebagian peserta itu juga ada yang membuat tugas video UKIN, video sibuk dengan PPG-nya, fokus ke ujiannya gitu kan. Cuman Kak, itulah saya sudah mengingatkan juga kan, kita tuh memang harus ya sama-sama jalan aja Kak gitu. Yang PPG jalan, yang PKG juga jalan, kegiatan kakak-kakak yang lain juga jalan gitu. Jadi bagaimana Kakak mengkondisikan saja gitu untuk tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan Kakak yang lain ya. Oke? Oke Kakak-kakak semua? Oke Kak Eben, luar biasa. Ya Kak Eben nih yang sepertinya yang lain saya ditinggal tidur nih Kak Eben nih. Atau udah mau pada malam mingguan ya, mau ke Pekanbaru ya? Oke Kak, tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Kemudian saya ingatkan Kak, untuk kegiatan Zoom tatap maya itu memang kalau 2 kali sudah tidak melakukan tidak mengikuti kegiatan itu memang dinyatakan sudah tidak lulus ya Kak ya. Jadi memang saya tekankan jangan lebih dari 2 kali ya Kak ya. Jangan sampai Kakak lebih dari 2 kali ketika tidak Zoom. Makanya saya selalu mengingatkan dan saya juga selalu minta tolong ke Kak Romi nih sebagai ketua kan, tolong hubungi Kak supaya semuanya tuh bisa hadir gitu. Dan untuk hari ini mungkin ada beberapa yang nggak tahu gitu karena jadwalnya mendadak ya Kak ya, karena itulah
kesibukan kita semua lah itu. Saya kegiatan ini, kakak-kakak juga karena di hari inilah bisa Zoom. Seharusnya memang kemarin Kak, cuman memang nggak terkejar sama saya dan sama kawan-kawan Fasda yang lain juga memang full kegiatannya kan, jadi memang kami buat hari ini semua gitu. Buat itulah Kak, saya harap Kakak bisa memaklumi, saya juga ingin kakak-kakak itu lulus semua gitu. Saya juga ingin kakak-kakak itu bisa sama-samalah kita saling menolong gitu, saling bekerja sama gitu di kegiatan ini gitu. Oke? Oke Kakak-kakak? Oke, ini saya tidak ada yang on cam nih Kak. Gimana saya mau foto nih, gimana saya mau melihat ke kakak semua ini Kak. Oke, setelah ini saya minta kita foto bersama ya Kak. Untuk semuanya kita bisa on cam. Oh Kak Rahmat, wah Kak Rahmat nih, mana Kak Rahmat nih baru join. Halo Kak Rahmat, mana nih? Kak Rahmat sudah sampai, oh mau kemana Kak Rahmat? Lagi di jalan Kak. Masih dekat SMP 7. Di mana nggak ada Iya sinyal? Kak, inilah Kak. Iya. Oh, ini Kak kami Zoom ini mendadak karena sebenarnya jadwalnya kemarin, cuma dimajukan dimundurkan jadi hari ini kan. Tadi Oke, sudah oke. dihubungi sama Kak Romi Kak. Oke Kak Rahmat ya. Saya boleh minta tolong Kak Romi lah fotokan Kak. Kita pertemuan ke-13 ya? Iya. Oke, Iya Kak, bisa Kak 13 Romi. Kak. Oke. Saya minta Kak Romi untuk sesi foto ya. 5 ya Kak. Oke yuk, saya dimulai. 13 yuk Kak, 13. Pertemuan ke-13. Ya. Sudah Kak Romi? Baru satu. Oke, ganti gaya, bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke, 3 lagi Kak. Bebas. Bentar Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke. 2 lagi ya. Banyak lagi Kak. 2 Ya, lagi. tahan. Karena saya minta. Ya. Oke. 1, 2. Oke. Ya. Sudah berapa Kak? 4. 4 ya. Nanti saya minta share aja di grup ya Kak. Terima kasih Ya, sebelumnya Kak Romi. Oke, kira-kira dari materi kita hari ini ada yang mau disampaikan Kak mengenai video aksi nyata? Sudah ada belum gambarannya? Ada nggak yang mau membuat mengenai SEM nih gitu di SMA atau SMP? Saya ingin sebenarnya nih ada yang membuat SEM lah. Atau di SD mungkin bisa gitu diterapkan.
kira-kira nih di sekolah kakak nih bisa nggak gitu? Seperti menggunakan sport education model, kakak buat kompetensinya, kakak buat semeriah mungkin lah seperti kita kemarin gitu. Ada nggak yang sudah terfikir ke arah situ gitu? Jadi kita sharing-sharing aja gitu. Kalau saya kemarin itu nanya juga ke Fasil karena kami kemarin mau itu kan, mau nyoba nih kayak bola tangan atau apa gitu kan. Cuman karena untuk bola tangan masih susah ya Kak di sini kan, di SD apalagi tuh susah gitu kompetensinya gitu. Jadi kemarin kami buatnya pembelajaran sesuai dengan yang di sekolah aja lah yang ada gitu. Jadi Kakak juga nanti, wih Kak Rahmat, mentang-mentang pengantin baru ya, goncengan aja kemana-mana tuh. Habis dari ladang, Kak. Habis dari ladang. Aduh, Kak Rahmat Agung Wibowo. Kak Diki, gimana Kak Diki aman? Kak Rita, saya belum Aman Kak, Kak aman. Rita, Kak Risna, Aman sekali. aman. Alhamdulillah. Kak Risnawati mana ya Kak Risnawati? Saya belum lihat nih. Oke, kakak-kakak, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ke kakak-kakak semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf nih. Saya juga minta maaf kalau memang saya menekan kakak-kakak untuk mengerjakan tugasnya ya kakak-kakak ya. Karena emang itu sudah menjadi kewajiban saya mengingatkan kakak-kakak semua. Saya juga ingin kakak-kakak semua bisa lulus semua, bisa mengerjakan tugas ini gitu. Jadi jangan beranggapan takutnya saya beranggapan kakak-kakak ini, ah ribet lah daripada ini juga apa sih kegiatan-kegiatan kayak gini, udahlah kami juga lagi ribet-ribet PPG atau lain-lainnya gitu. Jadi saya tidak ingin gitu kakak-kakak beranggapan seperti itu, hanya saja saya ingin kita semua bisa lulus, kita semua bisa tepat waktu mengerjakan tugas-tugasnya, atau mau saya kirim Kak nama-namanya atau gimana nih Kak? Persetujuan bersama aja lah. Gimana Kak? Gimana Kak Romi? Ya, Kak. Iya, atau gimana persetujuan bersama nih? Atau mau saya kirim nama-namanya gitu? Gimana? Nama apa, Kak? Tidak keberatan nih teman-teman yang lain gitu. Mana Kak ya? Heeh. Boleh aja lah, Kak. Iya, Kita saya makanya karena saling ini udah apa aja lah, deadline Kak. kan. Yang terbuka aja lah, Kak. Nggak apa-apa lah, Kak. Gimana? Nggak apa-apa juga lah, Kak. Iya, dari kawan-kawan yang lain gimana? Kalau gini aja Kak, Mm-mm. dikasih tahu aja walaupun di grup, tapi kakak lain kan tahu berarti dia tugas yang ini, tugas yang ini belum, yang ini udah di titik 2 udah semuanya misalnya gitu. Jadi tahu di berapa buat tugas yang belum. Kadang ada juga lupa-lupa Kak. Iya Tapi Kak, ke kawan benar. yang lain, tergantung kawan lain kalau setuju. Iya kan, makanya saya tuh minta persetujuan kita bersama gitu. Kira-kira kalau memang saya bacakan atau saya kirim gimana gitu ke kakak-kakak semua ini Kayak karena titik memang Ya dua, penilaian kirim kan aja Kak, biar kayak tahu. titik 2 bersifat siapa aja yang belum. Kalau apa? Saya yang jujur aja saya belum. ini ya, Jadi ini saya bacakan yang ini aja ya Kak. Sebentar ya. Jaringannya. Ini untuk 1.6. 1.6E nih. Wow, gimana saya nih? Saya fotokan saja ya. Untuk 1.6E ini baru Kak Eben dan Kak Nuzirwan yang mengantarkan tugas. Nih Kak, baru 2 orang. Itu baru modul 1 tuh Kak. Untuk yang penilaian kebermaknaan ini juga belum ada sama sekali. Unggah produk refleksi juga belum. 1.4D
baru Kak Eben, Kak Nuzirwan, Kak Romi, yang lain belum. Untuk tes akhir Kak Romi belum, Kak Sari belum. Nah, Kak Romi dan Kak Sari yang belum. Oh, Kak Nuzirwan juga belum. Kak Nuzirwan, Kak Sari, dan Kak Romi yang belum. Ya, itu untuk tes akhir. Ya Kak, masalah tes akhir nih Kak. Ini Mm-mm. tadi kan dibuka masih belum buka sama admin. Iya, itulah Kak. Semalam saya ketemu admin saya di sana kan. Memang sibuk sekali Kak. Itu makanya saya mengingatkan ke kakak kan. Apalagi ini nanti untuk pengerjaan tugas nih emang admin juga harus bekerja keras. Karena emang dari awal modulnya emang kakak semua belum mengerjakan gitu. Jadi emang harus ditambahkan waktunya. Makanya saya minta kan supaya kita tidak sama-sama repot. Jadi kakak juga enak gitu. Karena tugas admin memang dia memegang 5 kelas Kak, itu di SIA aja, belum di kabupaten lain Kak gitu. Jadi belum permasalahan-permasalahan yang lain kan. Makanya saya ingatkan terus, Kakak suruh harap mengerjakan gitu supaya nanti di akhir itu tidak terlambat. Saya juga udah konfirmasi tadi ke admin. Cuman masih menunggu nih Kak jawabannya. Kita tunggu aja ya Kakak ya. Ya. Oke. Jadi Kak, satu lagi Kak, saya di Ya. sini melalui kebetulan Hmm. Kakak tadi menyampaikan kalau bisa Ya. tugas itu siap satu